Shalom, salam sejahtera. Selamat bergabung di video saya. Perkenalkan, nama saya Christopher Saputra Perninggotan Buto. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Manajemen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas UAS agama dari Bapak Dr. Son Haji SAG MM. Materi yang pertama yaitu manusia dan agama. Manusia merupakan satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi. Alam merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Pemazmur mengatakan bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tertulis dalam kitab Mazmur 24 ayat 1. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, atau sering dalam arti lain creatio ex nihilo. Jika manusia ingin menciptakan sesuatu, harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Manusia menciptakan dan membangun senantiasa menggunakan yang tersedia di alam yang merupakan ciptaan Allah. Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru dan bumi yang baru. Tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi atau pencemaran, destruksi atau perusakan. Manusia ditugasi oleh Allah dalam rangka menggalang keharmonisan manusia dan alam. Menurut Kejadian 1 ayat 28, ciptaan terakhir yakni manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan. Tanggung jawab terhadap alam sebagai ciptaan Allah juga telah dipertegar lewat kehadiran Kristus Yesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, alam berubah wujud dari tampilan sebelumnya. Pengembangan aspek kehidupan tidak terlepas dari kemajuan pola pikir manusia yang dititik beratkan kepada keadaan sekarang. Usaha mempermudah kehidupan manusia karena kebutuhan hidup. Penyebab dari lingkungan hidup yang kian menjadi rusak adalah mungkin dikarenakan cara pandang dan sikap manusia yang telah salah terhadap alam. Karena memang benar pemahaman dan cara pandang orang terkait lingkungan hidup akan memengaruhi sikap mereka dan bagaimana mereka akan memperlakukan alam. Pemikiran bahwa manusia yang paling memiliki kepentingan yang dianggap akan paling menentukan tatanan ekosistem. Banyak yang berpandangan bahwa alam dapat dilihat sebagai objek, alat, dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Adanya pemikiran seperti itu akan memicu munculnya sikap yang tidak bersahabat dengan alam dan tidak menghargai adanya lingkungan hidup untuk kepentingan banyak orang. Krisis lingkungan hidup yang dialami manusia pada masa sekarang merupakan akibat langsung dari kurang pedulinya manusia terhadap pengelolaan lingkungan hidup mereka sendiri. Artinya, manusia umumnya melakukan pengelolaan sumber-sumber alam tidak peduli pada peran etika. Dengan kata lain, krisis lingkungan hidup yang dialami manusia berakar pada krisis etika atau moral. Manusia kurang peduli pada norma-norma kehidupan atau lebih peduli pada kepentingan diri sendiri. Kita melihat dan merasakan sendiri bagaimana perubahan lingkungan telah terjadi dan berdampak langsung pada kehidupan kita. Secara teologis dapat dikatakan bahwa manusia dan alam adalah ciptaan, properti, dan bait Allah. Semua itu berada dalam suatu hubungan perjanjian dengan Allah. Barang siapa yang merusak alam, maka ia merusak hubungan perjanjian itu. Di samping itu, segala kegiatan pengerusakan alam akan mendatangkan kerusakan pada hidup umat manusia. Alam merupakan pemberian Allah untuk manusia untuk memelihara dan dipergunakan, tertulis dalam Kejadian 1. Oleh karena itu, etika lingkungan tidak berpusat pada manusia atau alam, melainkan berpusat kepada Allah.
Sebagai pencipta, Allah sesuai rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab semua ciptaan berharga di mata Tuhan. Jadi, sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Berdasarkan pandangan umum maupun pandangan agama Kristen tentang alam semesta lingkungan hidup, maka setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pemahamannya. Setiap pandangan memiliki dasar tanggung jawab etis terhadap kerusakan lingkungan hidup. Di akhir kata, menjadi Kristen berarti menjadi bagian dari karya Allah untuk menata kehidupan yang harmonis, keikutsertaan dalam melestarikan alam, bukan lagi harus dilakukan sebagai bentuk formalitas taat negara atau ikut-ikutan masyarakat sekitar, tetapi dilaksanakan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab umat Kristen sebagai umat ciptaan Allah, yang bisa dimulai dari menyadarkan diri sendiri, berlanjut ke lingkungan sekitar, dan lalu masyarakat luas. Semua itu tentu saja diperbuat untuk memuliakan Allah Sang Pencipta. Untuk materi yang kedua, yaitu kenapa manusia butuh Tuhan. Allah menciptakan manusia berbeda dari ciptaan lainnya. Manusia memiliki akal budi yang tak dimiliki oleh ciptaan lain. Sayangnya, justru karena akal budi itulah manusia merasa pintar sehingga terbiasa mencari jalannya sendiri. Akibatnya tersesat. Seorang ibu muda di Pekanbaru yang ditinggalkan suami akhirnya pergi merantau ke Batam untuk bekerja. Karena hanya berbekal ijazah SMP, ia tidak diterima di perusahaan manapun yang ia lamar. Meskipun sebenarnya ia kenal Tuhan, tetapi akhirnya ia memutuskan bekerja sebagai PSK di sebuah kafe. Alasannya agar dapat menyambung hidup. Itulah yang ia ceritakan kepada saya sebelum akhirnya ia bertobat dari jalannya yang sesat dan ajaib. Tuhan memberikan pekerjaan yang telah lama ia idamkan. Alkitab selalu menyebut kita adalah domba, dan domba tidak dapat hidup tanpa gembala. Menjadi tugas gembala untuk membawa domba-domba peliharaan ke rumput yang hijau dan air yang sehat. Air yang sehat. Juga menghalau serigala, singa, beruang, atau pemangsa lainnya bila mereka hendak memakan domba peliharaannya. Bila domba keluar dari kawanannya dan berjalan sendiri tanpa pengawasan gembala, domba yang demikian pasti tersesat, tanpa makanan dan minuman serta menjadi sasaran untuk pemangsa. Tugas seorang gembala pula untuk mencari domba nakal yang tersesat itu. Gambaran relasi gembala dan kawanan dombanya ini adalah cerminan hubungan kita dan Tuhan Yesus. Kristus adalah gembala agung kita. Semua yang kita butuhkan Dia sediakan. Ketika kita tersesat, Dia mencari. Kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Begitu kita mencoba keluar dari jangkauan pemeliharaan Tuhan, maka kita jadi mangsa untuk iblis. Iblis menanti kita di luar Tuhan untuk membinasakan kita. Alkitab memperingatkan, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kita bukan lawan yang sepadan dengan iblis, jadi jangan cari jalan sendiri. Berlindunglah pada gembala agung yang kita pelihara. Kita butuh Dia. Tuhan Yesus, gembalakanlah hidupku ini. Aku aman bersamamu senantiasa. Amin. Utusan menurut agama Kristen, utusan Allah dan kaum pilihan. Materi ketiga, utusan menurut agama, utusan Allah dan kaum pilihan. Itu tertulis dalam Yohanes 17 ayat 23 sampai 26. Sudah berbulan-bulan kita merenungkan dua syafaat Yesus sebagai imam besar, gembala agung, satu-satunya pengantara Allah dan manusia yang ditebus. Tiap kalimat adalah cetusan hati terdalam. Kasih Bapa dinyatakan kepada manusia di dalam Kristus.
Ayat 23 sangat penting karena di dunia ini tidak ada utusan Tuhan yang setara dengan Yesus Kristus. Satu-satunya utusan Allah yang sejati adalah Yesus Kristus. Istilah utusan atau messenger di perjanjian lama dipakai untuk para malaikat. Semua malaikat adalah utusan Tuhan. Allah mengutus mereka melaksanakan kehendak Allah dalam ciptaan. Dalam perjanjian lama, messenger atau utusan-utusan adalah istilah khusus bagi para malaikat. Berapa jumlahnya? Jutaan. Allah mengutus jutaan malaikat melaksanakan kehendaknya. Dalam Mazmur 103 dikatakan, semua malaikat yang diutus menjalankan kehendak Allah mempunyai kuasa besar. Malaikat itu makhluk rohani yang kuasanya sangat besar yang tugasnya melaksanakan kehendak Allah. Namun, ada malaikat yang tidak mau melaksanakan kehendak Allah. Mereka berontak, jumlahnya banyak sekali dan dipimpin penghulu malaikat, Lucifer, yang akhirnya disebut setan. Istilah setan berarti perintang, penghambat, penantang kehendak Allah. Meski ia mempunyai kuasa yang hampir tak terbatas, namun ia tetap ciptaan yang terbatas. Ada perbedaan kualitatif mutlak antara pencipta dan ciptaan, ditandai dengan keterbatasan dan ketakterbatasan. Allah adalah yang mutlak dan tak terbatas, dan semua ciptanya adalah mutlak terbatas. Saat kita menyebut Allah yang Esa, bukan hanya jumlahnya tunggal saja, tapi ialah satu-satunya yang mutlak, sempurna, tak terbatas, kekal, ada, dan cukup pada dirinya sendiri. Itulah Allah. Maka saat para malaikat memberontak, bagaimanapun tak mungkin melawan kehendak Allah. Maka jangan putus asa atau berhenti berharap pada Allah. Ia pegangan kita, bagaimanapun kita tak boleh kompromi pada iblis. Jangan mau dirayu perkataannya yang manis, dengan segala cara cerdik dan siasat yang diselubungi ketidakjujuran. Yesus berkata, barang siapa sabar, tekun sampai akhir, pasti diselamatkan. Dengan iman dan pengharapan ini, kita ibarat burung dengan dua sayap terbang, melampaui dunia yang akan binasa ini. Selain malaikat, ada utusan manusia. Dalam perjanjian lama, mereka disebut para nabi. Dalam perjanjian baru, para rasul. Jadi, nabi diutus memberitakan firman, rasul mengabarkan Injil. Nabi diutus menyatakan kehendak Allah, rasul menggenapi rencana Allah. Para malaikat diutus menjalankan kehendak Allah yang harus dilakukan tidak dalam waktu, karena mereka tidak diciptakan dalam kurun waktu, sedangkan nabi dan rasul diciptakan dalam kurun waktu, hingga memberitakan kehendak Allah sebelum kehendak itu dilaksanakan pada waktu yang akan datang, kemana mereka diberi Roh Kudus dalam hatinya. 1 Petrus 1 ayat 10-12 mencatat para nabi selidiki tuntas roh yang ada dalam hati mereka, karena mereka berbeda dengan orang lain yang hatinya tidak diberi roh. Nabi berbeda dengan orang lain hanya memikirkan yang dicipta, mengingini yang dihidupi, mencari uang, nama, kuasa, kemuliaan dunia, sekutu. Ini pikiran orang biasa. Nabi memikirkan apa yang dipikirkan, direncanakan, dan dikehendaki Allah. Maka mereka mencari tahu rahasia Allah yang sebenarnya. Allah memberi petunjuk rahasianya kepada mereka dengan memberi rohnya kepada mereka. Jadi di perjanjian lama ada manusia yang mendapatkan Roh Kudus, yaitu para nabi. Orang biasa mendapatkan karya Roh Kudus. Nabi mendapatkan kadirat Roh Kudus. Nabi mendapat Roh Kudus untuk tugas tertentu, sedangkan orang Kristen menerima Roh Kudus sepanjang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Maka kita yang di perjanjian baru jauh lebih berbahagia dibanding para nabi. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, terimalah roh yang dijanjikan. Artinya, yang sudah dijanjikan ribuan tahun akhirnya terwujud di hari Pentakosta, hari Roh Kudus yang dijanjikan turun, janji Tuhan genap. Sebelum hari itu, yang pernah menerima Roh Kudus adalah orang, saat, tugas, dan rencana Allah tertentu. Para nabi tak selamanya mempunyai Roh Kudus.
Maka tidak heran Mazmur 51 berkata, "Jangan ambil kembali rohmu dariku." Roh bisa diambil kembali oleh Allah. Di perjanjian baru, Roh Kudus diberikan untuk selamanya. Maka jangan kau duakan Roh Kudus. Dia ibarat ibu yang melahirkan, mengasuh, mengasihi, dan konsisten memelihara bayinya begitu teliti setiap saat. Sekian penjelasan tentang manusia, utusan Allah